biasa Bapak Ibu amalkan, yaitu berzikir. Sampun nanti nomor dereng zikir dan ketenangan jiwa. Seringkali Bapak Ibu zikir, tapi ada juga yang berzikirnya ini sudah berkali-kali, sudah setiap sholat, ataupun mungkin dalam keadaan yang tidak sholat pun berzikir. Ada pertanyaan, tapi saya kok masih sering cemas ya, saya masih sering galau, masih sering stres. Nah, ini perlu pertanyaan, ada apa kok saya belum bisa tenang? Padahal judul kita adalah zikir dan ketenangan jiwa. Nah, Ibu dan Bapak, maka hari ini kita akan kupas bersama ya. Ada salah satu yang disampaikan Rasulullah. Mu'adz bin Jabal itu secara langsung beliau bertanya kepada Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Rasulullah kemudian menjawab, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dan berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimahullah, pada saat kita menjelang sakaratul maut ya, salah satu orang untuk menjadi husnul khotimah di antaranya adalah ketika akhir hayatnya menyebut zikrullah ini ya. Jadi engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dalam kondisi berzikir pada Allah SWT. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi kita ini diminta untuk selalu zikrullah. Zikir ini adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu tidak sekedar ingat ada Allah begitu saja selesai ingat, tetapi bagaimana memaknai ingatan kepada Allah itu. Salah satunya ada nama-nama Allah itu yang mensifati Allah, sehingga membuat ketika kita itu berzikir dengan memaknai apa yang kita zikirkan, itu dalam kondisinya akan memiliki kekuatan yang luar biasa di kehidupan ini dan di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya di ayat yang sebelum dari yang tadi saya bacakan di Al-Ahzab juga, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika kita dawamkan kebiasaan yang namanya zikir ini, maka hal yang demikian ini akan menyebabkan seseorang tadi secara reflektoris menjadi suatu bentuk hal yang sudah menjadikan di dalam aktivitas mulutnya dan hatinya itu ada pada unconsciousness. Jadi ada pada di bawah non kesadaran. Jadi sudah bentuknya tanpa dipikir, tanpa direncana, sudah itu menjadi suatu bentuk refleks. Pernah saya menulis di artikel tentang refleks sakaratul maut. Jadi refleks sakaratul maut itu adalah pada kondisi orang pada saat sakaratul maut, secara medis seseorang itu kondisi sistem sarafnya sudah tidak lagi merespon secara sempurna.
manusia itu pada posisi fungsinya ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang digunakan untuk secara sadar, jadi saraf yang berperan untuk fungsi kesadaran, artinya untuk melakukan segala aktivitas yang sifatnya sadari, volunteer, istilahnya sadar itu volunteer. Jadi kalau saya misalnya menyampaikan otaknya, tolong ambil remote yang ada di depanmu, tangan kiri bergerak, diperintah oleh otak, ini sadar. Yang kedua adalah otak yang berfungsi untuk sifat aktivitas non sadar. Apa misalnya? Misalnya kita berkeringat, Bapak Ibu bisakah memerintah kelenjar keringat untuk suruh keluar? Bapak Ibu ketika sedang sakit, dalam keadaan sakitnya bisa jadi keringat nggak keluar. Jadi mau keringatan saja harus berjemur, ya. Karena metabolismenya rendah sehingga dia nggak gampang untuk bisa berkeringat. Jadi keringat kita itu tidak bisa kita perintah keluar. Tanpa diperintah dia keluar sendiri. Jantung kita berdenyut itu tidak pernah kita bisa memerintah kecepatannya berapa, besarannya seberapa, intensitas kontraksinya. Itu semua tidak sadar, namanya saraf involuntar atau saraf otonom, Bapak Ibu. Nah, aktivitas yang tidak sadar ini, prosentase yang ada dari peran otak itu 90% menguasai otak kepada organ-organ tubuh kita. Yang 10% itu hanya yang sadar. Artinya sistem kesadaran itu seperti itu. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, ketika suatu bentuk aktivitas yang sadar dilakukan dengan berulang, maka berulangnya kesadaran yang dilakukan ini nanti akan membentuk sistem reflektoris. Seperti saya ngomong ini Bapak Ibu, saya bicara ini karena sudah sering ngomong, maka kosakata yang terekam di otak saya ini itu sudah fluent, itu lancar ngomong tanpa pikir panjang, keluar begitu aja. Maka ketika Bapak Ibu bisa dicek nantinya ucapan apa yang biasa dia ucapkan dirangsang dengan keadaan mendadak itu sesuatu yang mengagetkan. Maka apa yang keluar dari mulut seseorang bisa dilihat. Misalnya ketika kita lutut kita ini terantuk meja, jeduk dengan mendadak, apa yang keluar dari mulut kita? Pasti yang keluar biasa yang dia keluarkan. Kenapa begitu? Nah, kalau dalam teori psikologi itu ada proses pembentukan sebuah karakter. Itu dimulai dari bagaimana hati kita, perasaan kita. Perasaan kita itu ketika dia berperasaan baik, maka rangsang stimulasi dari hati itu software itu goib jiwa, yang kemudian dia merangsang otak, memori untuk melakukan sikap itu berpikir ada di dalam benak. Maka hasil sikap yang dihasilkan hati yang baik, maka yang kondisinya memikirkan sesuatu kebaikan. Pikiran ini akan mendrive organ-organ tubuh. Kalau ini untuk bicara, maka otot motorik menggerak, otot mulut, nafas kita, karena ngomong itu nafas, ekspirasi. Jadi Bapak Ibu kalau bicara terlalu panjang dan menggebu-gebu itu menggeh-menggeh, betul tidak? Nah, di situ gerakan ini namanya tindakan. Jadi sebuah perilaku atau tindakan ini kalau diulang-ulang, maka memori otak ini akan sering dipanggil untuk menyampaikan data, untuk menggerakkan sebuah mulut
ucapan ini kalau diulang berarti menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan inilah yang orang menyebut habit. Habit inilah yang kemudian menjadi karakter, Bapak Ibu. Karakter orang bisa menjadi istilahnya profil seseorang. Ya. Nah, dari situ, dari karakter akan menghasilkan apa yang dinamakan nasib atau keadaan. Jadi nasib atau keadaan ini, kalau misalnya tadi terantuknya adalah keluarnya zikrullah, ketika duduk astagfirullah, karena dia sering menyebut istighfar. Duduk, aduh, nah yang keluar tidak dalam keadaan istighfar. Kalau duduk kemudian ternyata menyebut hewan digembirakan, nah itu berarti biasanya misu-misu. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, oleh karena itu mengapa posisi seseorang itu pada saat sakaratul maut yang paling kritis adalah tidak lagi berperannya sebuah sistem yang volunteer kontak kita. Maka sudah mulai disconnect, tidak lagi nyambung. Jadi Bapak Ibu, mengapa orang itu ketika mau meninggal ditalkin, ya, ditalkin itu agar supaya seseorang nanti akhir hayatnya bisa menyebut kalimat thayyibah, zikrullah. Nah, tetapi berapa banyak orang yang ditalkin bisa menyebut itu? Karena habitnya tidak pernah melakukan itu, maka yang muncul sebetulnya talkin itu kan rangsangan. Nah, sebutan rangsangan. Begitu rangsangan ini ditangkap oleh telinga, bentuknya nanti akan direspon refleks. Refleksnya adalah bisa sebut refleks sakaratul maut. Jadi kalau biasa hariannya itu gaple ceki, nanti betul la ilaha illallah ceki resep. Ini yang suruh khotimah. Bagaimana ketika itu dirangsang kemudian itu karena dia nggak bisa lagi sempurna mengucapkan, tapi dia berucap itu. Nah itulah yang dimaksud di dalam hadis ini, lidahmu basah dalam keadaan itu mati berarti husnul khotimah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimahullah, maka zikrullah ini adalah sesuatu yang sangat vital bagi kita, karena orang yang ditalkin saja itu banyak yang belum tentu berhasil, apalagi kita tidak tahu nanti matinya. Ada yang tahu kita akan mati atau tidak. Bapak Ibu sambut besok, rencana kita matinya akan ditunggu atau ada yang tidak, banyak yang tahu, baru konangan 3 hari kalau kita meninggal. Nah, ini masalahnya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, lalu apa sih keutamaan kita itu berzikir? Ya. Zikir itu membuat hidup kita ini menjadi tenang, sehingga ketenangan inilah yang nanti mengantarkan kita ketika kita itu ending kehidupan ini dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hidup kita tenang saat dipanggil Allah, dipanggillah kita masuk bagian kelompok jamaah hamba-hamba Allah. Allah memanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pertanyaannya adalah, kita ini termasuk orang yang tenang apa tidak? Kalau tidak termasuk orang yang tenang, orangnya kemerungsungan, berarti kita tidak termasuk yang dipanggil. Seperti Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan orang untuk khusus yang beriman levelnya. Posisinya kita termasuk orang yang beriman apa tidak? Nah, karena itu orang dalam keadaan ingin dipanggil Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka
biasakan diri kita ini, hati dan tindak tanduk kita ini adalah tenang. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimahullah, di dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 jelas sekali bahwa Allah itu mengingatkan dengan tegas sekali, khusus ini untuk kita yang levelnya iman. Karena pada posisi beriman inilah orang yang akan bisa menjadi orang yang tenang. Ya. Tenang itu jangan diasumsikan seperti orang itu diam. Nah, orang diam biasanya dianggapnya tenang, padahal tidak. Orang yang diam belum tentu tenang. Bapak Ibu bisa diam, mulutnya enggak bicara, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Dan saat mengembara itu bisa jadi kita ini ada di sini, tapi ternyata pikiran sudah sampai bandara, karena nanti mau pergi naik pesawat. Nah, ini namanya konsumsi. Ya. Maka kalau kita ukur denyut jantungnya pasti berdegup cepat, pasti tekanan darah akan naik, nanti kortisolnya pasti naik. Nah, jadi ini orangnya diem itu belum tentu tenang, ya. Tapi orang aktivitas itu belum tentu dia tidak tenang. Jadi orang dalam keadaan aktivitasnya, tapi dia dalam ketenangan. Nah, itu yang disebut di sini, baik orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir. Berzikir itu mengingat Allah. Diulangi lagi kata yang berikutnya, ingatlah dengan kata hanya. Jadi hanya ini berarti tidak ada yang lainnya. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, di sini Ibu dan Bapak sekalian, bahwa mengingat Allah itu menjadi sebuah jaminan. Ini berarti sebuah kepastian. Ingatlah, hanya berarti kalau tidak bisa tenang, maka mengingatnya mesti ada yang keliru. Karena Quran itu sesuatu kebenarannya al-haq itu pasti, akurasinya 100%. Nah, karena itu tidak akan pernah ada revisi. Pernahkah Bapak Ibu menjumpai ada revisi Al-Quran? Nggak ada. Kalau cetakannya ada yang keliru, itu cetakannya mushaf yang dicetak ada yang keliru. Tapi Quran itu sendiri, ayatnya, suratnya tidak ada yang direvisi. Isi esensi yang ada tidak pernah dikoreksi untuk direvisi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itulah mengapa saya sampaikan orang yang sudah zikir yang besar. Zikir yang besar itu apa Bapak Ibu? Zikir yang besar itu adalah zikrullah akbar, itu sholat. Jadi sholat adalah mengingat Allah yang paling besar. Orangnya sudah sholat, nak ndonga suwi, ning kok stresan. Banyak apa tidak? Kira-kira Bapak Ibu bersani, ini sholat rajin, nak ndonga suwi, ini mulai cemas. Seringkali kecemasannya tidak terkendali, namanya panic attack. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ada beberapa orang yang mengalami seperti itu. Ini berarti ada sesuatu yang salah di dalam sholatnya, di dalam zikirnya. Mungkin yang kita lihat gerakan sholatnya benar. Mungkin yang kita dengar apa yang dia baca, bacaannya benar. Ya. Jadi itu semua kita lihat benar adanya. Gerakan sholatnya benar, tapi yang tidak benar adalah bagaimana tune-in antara hati dan mulut bicara saat melakukan gerakan mulut bicaranya, ucapannya tadi. Contohnya, kita sholat dengan menyebut Allahu Akbar. Posisi Allahu Akbar ini mulutnya bicara, Allahu Akbar, gerakan tangannya takbir atau
posisi semuanya benar. Tapi ternyata menghadapi sebuah masalah, ternyata dia nggak bisa, malah depresi. Itu berarti ada persoalan. Dia mengucap Allahu Akbar, tapi tidak melihat bahwa Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, semua kecil gitu. Ya coba ya. Kita itu sudah ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah ucapannya benar, tapi nggak ngerti apa itu makna yang dia ucapkan. Jadi saya bukan melihat arti yang dia ucapkan, tapi makna yang dia ucapkan akan berbeda. Orang tahu artinya tapi nggak tahu maknanya, itu banyak. Nah, sehingga pada posisi seperti itu nggak punya sesuatu yang bisa membuat dirinya sebagaimana orang yang benar-benar sholat. Maka orang sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia itu sudah sholat, dia itu tiap hari ke masjid sholat, tapi kok suka nyakiti orang ya. Tapi dia kalau ngomong kok membuat telinga orang merah. Kalau dia bertindak tanduk pada seseorang kok menyakitkan. Pertanyaannya, ya dia itu sholat apa enggak? Itulah orang yang seperti apa yang dia lakukan tidak lain dan tidak bukan sebagaimana hewan diajak gerakan sholat. Kayak beliau diajari Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum bisa. Tapi what is the meaning of Assalamualaikum? Orang ngerti. Apa makna dia mengucap salam? Betul tidak? Sehingga orang mengucap salam kemudian dianggapnya sama dengan ucap yang lain, sehingga digabung. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, itu sudah dia nggak paham makna salam. Salam itu apa sih? Nah, begitu juga dia sudah dalam kondisi mengucap zikir Subhanallah, Subhanallah. Bahkan Subhanallah, Subhanallah yang sampai liar-liar ini. Tapi posisi yang dia ucapkan ketika ada orang berbuat kurang benar terhadap dia, marah besar dia. Tidak bisa dia memaafkan orang, tidak mampu untuk bisa menerima orang yang salah. Ini artinya zikir dia hanya seperti beliau melantunkan resonansi suara. Nah, itu nanti kalau diukur dengan sebuah alat, nanti pasti akan berbeda, ya, apa yang ada di dalam benak otak seseorang tadi. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang di dalam Quran itu untuk menyebabkan kita benar-benar menjadi orang yang tenang, tentram itu kan tenang, posisi dengan ingat Allah itu yang benar-benar tahu maknanya. Ada salah seorang yang kemarin saya khusus mendatangi ke Kulonprogo Bapak Ibu. Salah satunya ini keponakan saya ini orang yang masih muda tapi sudah divonis untuk harus dicuci darahnya. Kemudian stres berat. Ya. Nah di situ orangnya juga sholat, rajin sholat. Tapi begitu menghadapi sesuatu seperti itu stres berat. Nah, kenapa demikian? Karena belum memahami mengingat Allah itu seperti apa sih? Apakah yang ngomong ini sudah dalam posisi mengamalkan ini? Insya Allah sudah. Sebagai contoh begitu, ketika saya mengalami kena penyakit yang namanya panik kecemburuan, ya Bapak Ibu belum pernah ya tenggelam di laut, alhamdulillah belum pernah. Saya pernah mengalami itu yang biasanya tenang, yang biasanya santai dalam keadaan menghadapi sesuatu. Disitulah saya kena panic attack sampai saya harus di
Sehingga dengan demikian alhamdulillah bisa tenang. Sehingga pada saat saya dihadapkan dengan sebuah ujian, saat itu anak saya sedang dalam keadaan koma karena kena tumor otak. Maka di situ saya dihadapkan untuk diuji, dites sama Allah. Ini kamu benar-benar sembuh apa enggak? Imanmu terhadapku seperti apa? Nah, alhamdulillah teruji dengan di tesnya itu. Setiap malam Ahad saya biasa siaran radio untuk memotivasi di Radio Formula FM. Yang terjadi, Bapak Ibu, anak saya koma dalam keadaan semua alat terpasang, ya, ventilator semua dalam 3 minggu. Tapi saya di saat menunggu setiap malam di ICU, di ruang tunggu ICU, saya masih bisa siaran by phone. Dan saya tidak memberitahu orang RRI bahwa saya sedang dalam keadaan ada musibah seperti ini. Bisa dibayangkan, kita dalam keadaan sedang ditimpa musibah ujiannya seperti itu, tapi harus memberikan motivasi. Sulit atau enggak? Sulit. Karena istri saya aja stresnya minta ampun, ya, dalam kondisi shock, ya. Sehingga kondisi itu kok bisa terjadi, kok bisa mampu untuk melakukan itu. Allah memampukan lewat saya diberi hidayah untuk selalu curhat ke Allah. Kok bisa begitu? Karena saya bisa melihat sudut pandang yang berbeda ketika melihat objek yang sama dilihat orang lain, tapi respon feedback saya kan berbeda, ya. Jadi saya melihat anak saya sakit tadi, melihatnya adalah itu adalah anugerah Allah yang luar biasa untuk mengingatkan kepada saya bahwa saya ini untuk biar selalu frekuensinya itu curhatin ke Allah. Lewat apa? Ilmu kedokteran sudah mentok karena dokter sempat angkat tangan. Posisinya mau kembali kemana? Mau minta kepada siapa? Kan gitu. Ya saya hanya mintanya ke Allah. Maka ingat bahwa ketidakbisaan apa-apa itu, ingat Allah, saya jadi tenang. Terus untuk apa ini? Saya mengingat, merefleksi diri. Boleh jadi selama ini saya punya banyak dosa. Dosa ini kalau saya gunakan amal soleh saya nggak bisa nutupi untuk saya bisa kembali kepada Allah, itu bisa kembali ke surga, nggak bisa. Maka dengan seperti ini, bagian dari Allah mengakselerasi saya untuk bisa menggugurkan dosa. Maka saya sabar menghadapinya, melihat itu jadi positif thinking, bisa husnudzon. Itu yang menyebabkan tenang. Nah, ingat lagi tenang. Yang berikutnya adalah karena ini Allah yang memberikan, penyakit ini tidak akan bisa terjadi kalau Allah nggak mengizinkan. Segala yang diizinkan Allah pasti baik. Sehingga baiknya ini jangan diterjemahkan bahwa semua yang menyenangkan itu baik, salah. Jadi sebuah kebaikan itu belum tentu menyenangkan, Bapak Ibu. Benar? Atau sebuah kebaikan itu mesti menyenangkan, belum tentu. Atau dibalik, sesuatu yang menyenangkan pasti kebaikan. Tidak. Itu tidak bisa dihubungkan sebab akibat langsung untuk menjadi pasti. Segala hal yang menyenangkan belum tentu menyebabkan kebaikan. Contoh, Bapak Ibu. Bapak Ibu sayang dengan anak apa tidak? Saya kira jawabannya pasti jawabannya sayang. Cobalah sayangnya Bapak Ibu itu implementasikan semua sayang ini dengan tindakan yang menyenangkan. Pasti anaknya menjadi mental health, mesti menjadi lemah. Maka generasi stroberi sekarang ini, ya, Gen Z itu sebetulnya bukan karena sebuah hal yang tidak menyenangkan. Justru hal-hal yang menyenangkan itulah yang diberikan terus-menerus menjadikan melemahkan. Huruf Jawa itu kalau dipangku pun Bapak Ibu mati. Yang menyenangkan membuat orang mati. Semua diberi mudah. Generasi gadget kan generasi
IT ya, generasi teknologi yang hebat. Tapi yang tidak hebat apa? Mentalnya yang akhirnya remuk. Ya. Informasi cepat banyak. Loh, ingat, informasi itu baik apa tidak? Tapi kalau informasi banyak ini kita menjadi terlalu banyak informasi, stres kita. Jadi lebih baik jangan banyak yang tahu, tapi seleksi saja hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Seorang Sokrates, ini saya mengatakan Sokrates, itu suatu ketika ada seseorang yang kemudian mau menyampaikan sebuah informasi, ya kalau orang kita namanya gibah. Ya, dia mau menyampaikan sesuatu, lalu Sokrates ini bertanya, sebentar, sebelum kalimatmu kamu teruskan, pertanyaan saya, apa yang kamu sampaikan itu, apakah sudah dijamin kebenarannya? Jawaban itu dijawab oleh yang mau menyampaikan, ya enggak sih, saya nggak tahu sih benar atau salah, 50-50. Berarti kan tidak tidak bisa menjamin kebenaran. Oke. Yang kedua, apakah yang kamu sampaikan itu adalah kebaikan? Nah, kalau baik dan tidak itu nanti tergantung. Itu sesuatu yang menurutmu baik apa tidak? Berarti nggak bisa meyakinkan bahwa ini sesuatu kebaikan pasti baik. Yang ketiga, kalau kamu sampaikan kepada saya, misalnya aku nggak mengetahui apakah saya ini nggak tahu tentang apa yang kamu sampaikan, ini berpengaruh dalam hidup saya, penting untuk saya, enggak, sudah, berarti nggak usah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita untuk men-screening agar supaya otak kita ini tidak dijejeli macam-macam yang menyebabkan stres. Karena apa? Banyak tahu itu bukan menjadi sesuatu yang menjamin kita jadi baik. Jadi apapun termasuk hal-hal yang baik itu ternyata baiknya terlalu banyak, yang kalau sudah terlalu itu berarti sudah di atas norma, itu menjadi tidak baik. Kebaikan yang terlalu baik juga tidak baik, apalagi keburukan. Ya, jadi posisinya Allah selalu dalam ausatuha, dalam kondisi yang tengah-tengah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di sini ketenangan jiwa itu adalah bagian dari kondisi kita yang kita sebut dengan bahagia. Pak, saya itu kalau bahagia itu kalau tanggal muda. Wah, ini berarti bahagia jika. Ya, bahagia jika itu sesuatu yang pasti terombang-ambing oleh jikanya tadi. Jadi kalau orang punya banyak uang, apakah uang yang banyak itu pasti bahagia? Enggak. Oh, banyak orang punya uang, bisa jadi banyak yang bunuh diri. Ya. Jadi orang depresi ternyata bukan karena tidak punya uang, tapi kebanyakan uang itu depresi. Ya, bisa terjadi. Ketenangan jiwa berarti nafsu kita dalam kondisi mutmainah tadi. Maka sebutan Allah tadi di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 tadi menyebut itu. Nah, kok bisa tenang dengan ingat Allah? Mengingat Allah kok bisa tenang? Nah, sekarang ini kita berpikir pakai alasan logis. Jadi alasan secara ilmiahnya Bapak Ibu. Ini ucapan zikir kita yang kita senantiasa lakukan dimulai dari pusat kesadaran. Ya, kalau kita lihat gambar otak ya, di otak. Nah, di sini sistem korteks cerebri kita itu adalah bagian yang nanti berfungsi untuk sebuah penyimpanan data. Ini misalnya kita diperdengarkan Allah. Ini masuk ke bagian temporal, ini temporal, pusat pendengaran di atas telinga persis ini. Ini pusat pendengaran. Maka kalau kita baca otak kita ini ada pusat untuk mengatur bicara, namanya area broca dan area Wernicke. Ini ada di dua area. Ini di luar dari temporal. Jadi pusat untuk menyimpan data dari mendengar yang kita ada itu
dia posisinya tidak sama untuk yang berbicara. Jadi pusat pengaturan bicara inilah yang nanti meminta data di sini, yang kemudian nantinya ucapan zikir ini nanti akan merangsang seseorang untuk mengaktifasi proses ekspirasi. Jadi ekspirasi itu apa? Proses untuk mengeluarkan nafas, dan di dalam sistem di bagian leher kita di trachea ini ada jakun, di belakangnya jakun ini Bapak Ibu. Itu ada bagian yang kita sebut dengan pita suara. Pita suara itu apa? Yaitu plika vokalis. Ini plika vokalis. Jadi melalui plika vokalis bentuknya kayak begini ini. Jadi kayak begini ini kalau dilintasi udara ini dia bergetar. Nah, getaran ini resonansinya ke mulut, ke rongga hidung, ke gigi dan sebagainya. Misalnya la ini lidah ini menggetarkan ke mereka la ta sa ba pa. Ini kan semuanya itu. Proses ini kalau kita itu berucap, lalu otak kita ini ditempeli elektrode. Elektrode itu sebuah alat yang dari EEG, elektroencephalogram, yang untuk melihat aktivitas otak itu seperti apa. Dihubungkan komputer, layar komputer ini, ya. Nanti apa yang dilihat dari saat orang bicara ini, maka dia akan terbentuk gambaran dari aktivitas otaknya ini. Jadi EEG ini seringkali untuk melihat kinerja otak ini, gelombang otak kita itu baik atau buruk, normal atau abnormal, ya. Jadi misalnya begini, untuk melihat aktivitas mata, coba berkedip, dilihat gelombang otak yang ngatur itu. Oh, gambarannya bagus. Coba tengok ke kiri, nah dia mengatur otak motoriknya bagus. Nah, kalau orang itu diam, untuk melihat gelombang otaknya ini ada yang terjadi shock, itu dalam kondisi meruncingnya tinggi kan. Jadi kalau ada shock, ini ada gangguan. Oh, ini orang epilepsi, ya. Jadi orang epilepsi, orang kejang-kejang itu bisa dilihat di situ. Masih mempunyai potensi kejang apa tidak, itu dilihat dari situ. Nah, dari sini Bapak Ibu, resonansi suara itu dia yang kasar maupun yang lebih berbeda Bapak Ibu. Berbedanya apa? Dilihat dari data ini. Gambaran ini jenis-jenis bentuk gelombang, ya. Ada gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta, ada delta. Dalam kondisi seperti itu berbeda-beda tergantung kondisi orang. Nah, yang ketika kita mengucap astagfirullah, apakah suara ini bisa didengar orang di tetangga sebelahnya atau yang didengar hanya oleh kita sendiri? Itu semua adalah mengeluarkan atau melepaskan energi Bapak. Jadi gelombang getaran ini melepaskan energi. Jadi kalau saya ngomong ini ditangkap oleh mikrofon ini, ditangkap oleh baju saya, ditangkap oleh HP saya, oleh semua ini dinding ini semua nangkap, memantulkan ke situ. Termasuk walaupun saya cuma mengucap yang Bapak Ibu nggak dengar, kan Bapak Ibu nggak dengar, yang dengar hanya saya sendiri. Itu terjadi getaran, dan getaran itu posisinya menggetarkan ke seluruh tubuh ini Bapak Ibu. Jadi seluruh tubuh kita terjadi resonansi getaran saat kita melafalkan sesuatu apapun yang kita ucapkan. Maka baca Quran, ya, baca Quran itu bacaannya itu akan meresonansikan di luar dirinya maupun ke dalam dirinya. Itulah yang akibatnya nanti apa yang menjadikan getaran ini mempengaruhi otak kita, sehingga resonansi suara yang menyebar ini kondisi yang tenang, maka menghasilkan mengatur seluruh organ tubuh juga tenang. Jadi kalau saraf otak kita ini posisinya tenang, bentuknya, gelombangnya ada alfa misalnya, tenang, maka dia akan bekerja mengatur
karena dia sistem pemerintahan tubuh. Jadi dia ini ketika merangsang hormon-hormon yang keluar sesuai takaran yang ada. Kalau tidak, dia akan melebihkan sesuatu hormon yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi misalnya keluar kortisolnya tinggi, wah ini akan menyebabkan adrenalin tinggi, menyebabkan tensi naik, menyebabkan denyut jantung cepat. Itulah kenapa orang stres bentuk gelombangnya beda dengan orang yang tenang. Termasuk orang tidur, ini tidurnya dalam keadaan pulas atau tidak dalam keadaan pulas. Kalau dalam medis istilahnya REM, ya. Di situ itu orang kedalaman tidur itu bisa dilihat aktivitas otaknya. Jadi kondisi yang normal orang keadaannya homeostasis, ritmik, semua berjalan dengan normal. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ketika orang berpikir ini akan masuk gelombang ini bisa sampai pada otak yang gelombangnya bentuk theta. Kenapa begitu? Nah ini, jadi gelombang theta ini seperti apa? Gelombang yang frekuensinya 4 sampai 8 Hz. Frekuensi theta ini bisa merangsang tubuh kita ada relaksasi secara mendalam sehingga dia akan melepaskan stres, rileks sekali, ya. Dan otak itu ketika melepas stres akan mudah sekali bisa direkal kembali. Jadi memori kita ini bisa untuk mudah ingat. Bapak Ibu bisa diingat ketika Bapak Ibu kemerungsung kira-kira ada barang yang mau dibawa malah ketinggalan, sering nggak? Atau Bapak Ibu kemerungsung kemudian mau pulang malah kebablasan padahal mau ke rumahnya sendiri. Ini karena gelombang otak kita itu membuat memori kita terjadi blokade sehingga blank, ya. mau ke suatu tempat terjadi stres di situ, wah mendadak bingung gitu ngerti. Nah itu karena memori kita terjadi disconnect akibat itu. Nah kalau kita rilis dengan enak, lepas semua stres yang ada ini menjadi kita tenang. Kalau tenang ingatannya gampang, mengingat sesuatu muncul. Nah itu bentuk gelombang theta. Bagaimana gelombang alfa? Nah, ini juga sama. Terjadi pada saat seseorang yang mengalami relaksasi atau mulai istirahat lelah-lelah, antara tidur dan posisi siaga. Tapi ini sudah mulai angok-angok, ya, ngantuk. Inilah orang-orang yang dalam keadaan berpikir dengan khusyuk yang dia sambil memaknai apa yang dia pikirkan. Itulah kenapa ketika zikir itu menjadikan orang seperti mengonsumsi ekstasi. Nah, jadi spiritualisme ekstasi. Jadi orang seperti mengonsumsi narkoba yang akhirnya fly. Nah ini satu kondisi seseorang ketika zikirnya benar sampai seperti itu. Sehingga kalau zikir yang dia sampaikan di dalam mulutnya ini menggetarkan semua yang ada di dalam sekitar tubuhnya ini, maka tidak heran kita akan menyebabkan cairan tubuh ini gelombangnya membuat konfigurasi molekul-molekul air tubuh kita ini menjadi baik. Nah bagaimana kalau kita itu sebenarnya miso-miso? Resonansi suara miso-miso itu resonansi getaran yang buruk, mendestruksi. Saya kalau memberikan materi kuliah ke mahasiswa kedokteran itu, saya ingatkan suara itu berupa gelombang. Gelombang suara itu ada dua, yaitu gelombang suara yang bersifat destruktif, merusak, dan gelombang suara yang bisa mendevelop, membangun. Jadi Bapak Ibu, suara gempa Bapak Ibu nggak dengar, frekuensinya di bawah infrasonik. Itulah yang meruntuhkan gedung. Jadi gedeg-gedeg, yang suara gedeg-gedeg itu yang Bapak Ibu dengar suara tembok ketemu tembok, tembok ketemu kayu, tembok ketemu besi beton. Itu yang bersuara. Tapi yang Bapak Ibu yang tidak dengar itu adalah getaran gelombang yang di lapisan tanah. Ya, tidak dengar karena itu frekuensinya di bawah. Itu yang merusak. Jadi gelombang suara itulah yang merusak. Kalau gelombang suara bisa membangun, suara kita ngaji dengan baik, suara kita dengan lembut, itu namanya mendevelop. Maka tanaman
dibisu-bisui itu bisa layu. Nah sekarang ini contoh, ini penelitian orang Jepang Bapak Ibu. Masaru Emoto itu seorang profesor yang meneliti yang namanya air ketika dibisui, difoto molekulnya itu H2O nya itu dilihat dengan kristal dibekukan itu terlihat bentuk kristalnya jelek. Terus dibandingkan dengan yang didoakan, dikasih kata-kata yang baik, dikasih sesuatu rayuan-rayuan kata-kata terhadap air. Maka kalau ada orang sakit kemudian airnya ini didoakan, Allahumma rabbana astaghfir bil ba'sa isbi fa'ana safina siba'ana siba'ana. Ini dalam keadaan airnya ini kena resonansi suara getaran orang doa ini, gelombangnya akan membentuk konfigurasi yang bagus. Maka kalau ini kita minum, maka ini akan menyembuhkan. Ini bukan klinik loh ini, bukan sesuatu mistik, tapi itulah yang terjadi. Bayangkan kalau itu air zam-zam. Air zam-zam itu setiap kali orang tawaf, siapa yang tidak akan berdoa? Semua doa, semua zikir. Getaran yang ada ini jutaan, miliaran orang setiap saat. Sehingga posisi yang demikian ini air zam-zam itu selain air yang memang istimewa diciptakan Allah, beda dengan air yang lain, dia penuh dengan doa-doa. Sehingga bisa kita lihat orang yang biasa tenang, resonansi suaranya biasa baik, maka yang terjadi tubuhnya sehat. Biasa musuh, emosional, keluar kata-kata buruk, air tubuhnya plasma yang ada 90% di dalam tubuhnya menjadi cepat mengental, menjadi cepat membuat bekuan-bekuan yang membuat penyumbatan darah. Maka jangan heran resiko orang gawene misuh, resikonya kalau enggak jantungnya bengkak, jantungnya butet, jantungnya kena corona, kalau enggak stroke. Terus jadi tenang ini adalah dimulai ingat Allah. Ketika ada orang mau jelek ya kita, subhanallah, Allah itulah yang maha suci, maha suci Allah. Yang suci Allah, yang lainnya tidak ada yang suci, maka dia adalah boleh salah. Betul atau tidak Bapak? Ini yang kalau kita pikir yang benar begitu, sehingga maknanya tahu, membuat kita tenang. Oh ya, kayak konsuku, kayak sedulurku, bujuku, suamiku itu manusia, bukan Allah, maka boleh salah, tak maafkan. Nah ini orang jadi tenang. Jadi kalau kita ini pikir, jangan sembarangan hanya ngomong tapi nggak dimaknai. Itulah yang menyebabkan zikirnya sampai pada kedalaman inner game kita, kedalaman dalam hati dan mindset, sehingga mengatur perilaku kita menjadi mutmainah. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya masih banyak, tetapi karena waktu, insyaallah ini sudah mencukupi waktunya untuk bisa cukup dihentikan. Semoga apa yang saya sampaikan adalah ketika ada kebenaran, maka benar ini adalah datang dari Allah SWT. Ada yang salah dari saya pribadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.